Pemirsa, di tengah bencana erupsi dan lahar dingin Semeru, banyak warga datang melihat dampak bencana erupsi Semeru. Lokasi tersebut menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Daerah mereka musleh akan tak emang ke wisata biar orang kerja musleh padahal are musibah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan perintah melarang warga berwisata di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru pada Senin 24 November 2025. Agar larangan ini efektif, BNPB juga meminta agar pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bekerja sama dalam penyampaian perintah itu dengan memasang banner larangan di kawasan itu. Langkah ini dikeluarkan sebagai respons setelah banyak warga datang untuk melihat dampak bencana erupsi Semeru, sehingga lokasi itu menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Hingga saat ini potensi awan panas hingga 4 km dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 km dari hulu sungai masih bisa terjadi. Pemirsa, sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Pohon-pohon di pinggiran sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jalur Lumajang Malang, pemirsa, dilakukan skema buka tutup dan dijaga ketat petugas kepolisian akibat hujan abu dengan intensitas tebal pada Senin petang. Hujan abu dengan intensitas tebal Senin petang mengguyur jalur Lumajang Malang, tepatnya di Jembatan Besuk, Kobokan atau Geladak Perak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Akibat hujan abu ini, jarak pandang pengendara hanya kurang lebih 3 meter. Namun sejumlah warga nekat menyeberang lantaran tidak ada akses lain. Petugas kepolisian menjaga ketat jalur ini lantaran sangat membahayakan bagi pengendara. Polisi juga melakukan skema buka tutup lantaran jarak pandang terbatas dan kondisi jalan licin. Vulkaniknya ini sangat mengganggu penglihatan baik di kaca ataupun sangat berbahaya untuk pengendara roda 2. Makanya sementara kita hentikan dulu, ikuti apa yang menjadi. Ya pemirsa, untuk informasi terkini dari Lumajang sudah ada jurnalis iNews Yayan Nugroho di Jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Yayan, bagaimana kondisi terkini abu vulkanik di Geladak Perak? Apakah banyak orang di jembatan sana? Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Kita berada di jembatan Besuk atau jembatan Geladak Perak di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Candipuro, Lumajang. Kondisi saat ini masih proses pembersihan material di atas jembatan Geladak Perak ini. Saya juga sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Lumajang, AKP Julian Putra. Kami akan tanyakan bagaimana rekayasa lalu lintas yang dilakukan hari ini. Dan izin ya, terus pagi ini bagaimana skema lalu lintas di jalan Geladak Perak ini? Alhamdulillah, pantauan positif terkait jalur khususnya di Jembatan Besuk saat ini kami melaporkan dari pantauan plus dan 6 masih aman, tidak beberapa kendaraan termasuk R2, R4 pribadi
terjadi dalam lintasi di belakang dan khususnya ketika helm maupun masker karena sangat penting dari dan yang mana kan pasca erupsi cukup berdepan, tapi dengan bantuan daripada rekan BPBD maupun bahkan daripada daftar maupun bantu. Iya. Yayan boleh didekatkan mikrofon dari headset Anda ke narasumber Anda. Daripada khususnya yang panjang jalan selatan, saya masyarakat bisa selamat dalam berkendara, tidak pada saat mengendarai daripada kendaraan. Dan kami juga mengimbau daripada jembatan agar kendaraan yang R6 ke atas maupun yang over dimensi supaya tidak melewati daripada jalur baik ke arah Lumajang maupun Baik, Yayan. ke arah Lumajang. Yayan, apakah Anda mendengar suara kami? Yayan, bisa Anda mendengar suara kami, Yayan? Ya, saya menyampaikan bagaimana ini dari Damkar Lumajang membersihkan material abu vulkanik yang ada di atas jembatan. Tadi juga sempat ada mobil water dari polisi juga ikut membantu untuk proses pembersihan agar proses ini berlangsung dengan cepat karena memang banyak pengendara yang melewati jembatan gara-gara ini. Karena memang jembatan ini jembatan utama penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Ayo. Kita arahkan kamera Anda ke arah luar jembatan di mana lahar abu ini berada, dan boleh mikrofon Anda lebih didekatkan lagi ke mulut Anda ketika berbicara agar kami dapat mendengarkan dengan jelas. Dan seperti apa di keadaan di sana dengan khususnya skema buka tutup jalur di jembatan Geladak Perak ini? Ya, antrian kendaraan memang masih terjadi ya, karena memang kendaraan yang melewati jembatan ini bergantian baik dari arah Lumajang maupun sebaliknya. Baik. Lihat di jalur aliran lahar Sungai Rokok yang menjadi trek melintasi oleh jalur lahar Gunung Semeru. Baik, baik Yayan. Terima kasih atas laporan Anda dari Lumajang pada siang hari ini, Yayan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, di tengah upaya penyelamatan warga dan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Semeru, relawan di Lumajang juga menjalankan misi khusus menyelamatkan hewan peliharaan. Salah satunya evakuasi kucing milik warga yang tak sempat dibawa saat mengungsi. Sejumlah relawan kebencanaan menyisir kawasan terdampak erupsi, mulai dari Dusun Sumbersari hingga Dusun Gumuk Mas di Desa Supiturang, Lumajang. Penyisiran dilakukan untuk mencari hewan peliharaan warga yang terperangkap di rumah-rumah yang tertutup material vulkanik. Petugas menemukan 2 ekor kucing dalam kondisi lemah, diduga karena kurang makan serta mengalami stres akibat suara letusan dan lingkungan yang gelap karena tertutup abu. Beberapa kucing ditemukan bersembunyi di kolam perabot rumah, serta dalam keadaan kotor setelah berhari-hari terkurung di area terdampak. Sangat kasihan sekali. Jadi daripada di sini lapar, kasihan khawatir mati, saya rawat saja. Nanti sewaktu-waktu orang yang sudah pulang kalau mau diambil, silakan, nggak apa-apa. Di posko pengungsian, kucing-kucing tersebut rencananya akan ditampung sementara. Warga yang mengenali hewan peliharaannya dipersilakan untuk mengambil kembali saat kondisi sudah aman. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kota Padang sejak 5 hari terakhir menyebabkan sejumlah kecamatan ikut terendam banjir.
zona tua bang. Tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir bandang yang melanda permukiman warga di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Paung, Kota Padang tadi pagi. BPBD langsung mengevakuasi warga setempat menghindari korban jiwa. Data sementara, 55 kepala keluarga terdampak banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Sejumlah kawasan di Kota Padang juga terendam banjir, seperti Nanggalo dan Kota Tengah, Kuranji, Padang Barat, Bungus, dan Kecamatan Padang Selatan. 5 hari belakangan ini sampai hari ini tadi malam sudah terjadi banjir ya di beberapa titik. Ada yang banjir genangan, ada yang banjir bandang. Ini kita di Batu Busuk sekarang memang terjadi banjir bandang, yang mana di sini diperkirakan kakak ada 50 kakak yang terdampak. Namun sudah kita evakuasi ya, dan pada detik ini air sudah surut dan korban jiwa tidak ada. Sementara di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sudah 3 hari ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau. Pasalnya banjir 3 meter tak kunjung surut karena curah hujan yang tinggi. Terlebih warga bermukim di pinggir Sungai Batang Ulakan, dan kini sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit. Ada memang 1-2 yang sudah sembuh, ada demam, ada yang ada dokter standby ada. Memang sudah menetapkan status siaga bencana. Kita provinsi bagaimana, Pak? Kami sudah kirim edaran untuk segera dibuat situasi itu. Memang kita melihat seperti kewaspadaan pada masyarakat. Jadi poinnya ini cuaca ini masih mengkhawatirkan, cuacanya masih sangat ekstrim. Ini sama-sama kita atasi. Data dari BPBD Padang Pariaman, ada 10 kecamatan di Padang Pariaman terdampak banjir. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tergerus kuatnya arus sungai Patang Malalu, sebuah rumah ambruk di Nagari Guguak Malalu, Tanah Datar, Sumatera Barat. Gini tuh, Ya, inilah detik-detik rumah roboh terekam video amatir warga. Rumah yang ambruk berada tak jauh dari lokasi rumah lain yang roboh Senin sore. Tidak ada korban, seluruh penghuni rumah telah dievakuasi ke tempat aman. rumah Pak Bayi. Saatnya MZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.